Kongres Taman Siswa akan dibuka oleh Panglima Jenderal Andika, Panglima TNI. Tetapi didampingi oleh Panitra Umum Juragan Pantun Juragan Pantun belajar ya sama beliau. Fotonya Mas jarum bisa diganti jarum jarumnya kan biar menusuk jarum berdarah-darah mengerikannya itu ya. Luar biasa. Iya. Ya, ini ada berapa nih yang menerima penghargaan Purnasetiawan? Ada 6 ya, 6 diterima, kemudian nanti setelah ini dimohon berkenan untuk berfoto bersama. Ya, mohon berkenan berfoto bersama di Prof. Edi. Ya. Bisa diabadikan, orang membanggakan dan membahagiakan pada kesempatan siang ini. Beliau sekali lagi hadirin sekarang kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau yang luar biasa telah berdedikasi untuk Taman Siswa. Ya, kita semua akan mengalami masa seperti itu ya kan? Saya, oleh kamu. dari Sabang yang 50 tahun yang lalu hanya dari Medan sampai ke Banyuwangi, tetapi sekarang dari Medan sampai NTT, sampai ke Tidore, sampai ke Ternate, dan sekarang sampai kepada Morotai. Tepuk tangan. Terima kasih dari Majelis Syukur bahwa nanti pada 1 abad Taman Siswa Indonesia sudah dari barat sampai ke timur, dan saya mengucapkan terima kasih bahwa Tuhan mengizinkan itu. Saya minta anggota baru itu keluarga kita yang paling muda. Terima kasih. Oh lah, ini dia kamera. Ini kebanggaan dari Taman Siswa. Terima kasih banyak. Silahkan kembali ke tempat. Saudara-saudara sekalian, saya perlu mengulangi bahwa sesungguhnya ini hari Kongres Taman Siswa akan dibuka oleh Panglima Jenderal Andika, Panglima TNI. Tetapi beliau tiba-tiba dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk mempersiapkan pertemuan di Bali G20. Jadi beliau tidak bisa hadir. Saya lanjutkan. Tentu saya juga harus menghormati para filsuf. Saya muliakan para Mbak Ketum, Wakil, dan kemudian SDE di Malang. Ini yang terbaru. Mengapa kembali kepada hormat saya kepada Panglima? Saya menyampaikan
BPUPKI dan kemudian menjadi anggota PPKI, lalu merumuskan Undang-Undang Dasar 45, memfinalisasi bersama dengan founding fathers lainnya. Jadi ingat, Taman Siswa ikut mendirikan dengan Undang-Undang Dasar baru tadi, bukan di amandemen. Undang-undangnya menjadi sama sekali baru substansi dan baru arahnya. Akibatnya sekarang negara kita dilanda liberalisasi dan individualisme. Liberalisasi ada di mana-mana. Rakyat tidak sepenuhnya berdaulat lagi, dan ini masih disadari oleh kelompok kecil yang mencintai Indonesia. Dan saya minta Panglima TNI berjuang bersama-sama orang yang masih menghormati dan mencintai Ibu Pertiwi ini. Maka saya mengharap bahwa Taman Siswa dengan kongres ini meningkatkan peran nasionalnya. Yang dulu kita mempunyai peran nasional luar biasa, dan peran nasional tidak terbatas hanya pada pendidikan, tapi juga keselamatan Republik Indonesia. Saya sangat prihatin bahwa cabang-cabang kita tidak mudah hidupnya. Bahkan seorang tokoh Taman Siswa pernah membisikkan kepada saya, Mas Edi, tolong Taman Siswa itu saat ini, itu 10 tahun yang lalu, ibarat mati suri. Saya keliling seluruh Indonesia melihat cabang-cabang. Saya tidak langsung pesimis, saya optimis bahwa cabang-cabang bisa bangkit dengan semangat kebersamaan. Oleh karena itu 100 tahun Taman Siswa, semangat kita adalah menggelorakan kebersamaan. Dengan kebersamaan itu apapun bisa kita wujudkan, tapi dengan perceraian apapun bisa kita hancurkan. Oleh karena itu saya mengharap cabang-cabang menjaga persatuan supaya Taman Siswa bisa lagi meningkatkan peran nasionalnya. Dan sebagai penutup saya katakan, mengapa sekolah-sekolah swasta termasuk Taman Siswa jadi mundur? Ini ada Ibu Bupati, wakil-wakil bupati tidak ada di sini, wakil kepolisian juga ada di sini, wakil gubernur juga ada di sini. Saya sampaikan, cabang-cabang sekolah swasta tidak terkecuali Taman Siswa menghadapi kesulitan karena banyaknya sekolah-sekolah negeri didirikan. Sejak zaman Menteri PDK Muhammad Nuh dan selanjutnya Pak Muhajir, saya sudah menyampaikan, Pak, kalau di suatu lokasi sudah ada sekolah Taman Siswa atau taman sekolah swasta, jangan didirikan sekolah negeri. Sekolah negeri akan menyaingin sekolah-sekolah kita. Sekolah negeri gedungnya hebat-hebat, gurunya digaji Pemda ataupun pemerintah pusat, sedang Taman Siswa tergantung dari SPP. Lalu sekolah-sekolah negeri menjadi pesaing dari Taman Siswa, menjadi pesaing dari sekolah-sekolah swasta, dan kita tentu kalah bersaing. Jadi seharusnya sekolah-sekolah swasta yang ada di suatu lokasi itu saja yang dipupuri, itu saja yang dikasih sarpras, itu saja yang gedungnya diperbaiki, sehingga timbul kebanggaan pada sekolah swasta. Ingat, saya perlu mengingatkan ini, sekolah-sekolah swasta tidak terkecuali Taman Siswa mempunyai modal historis, mempunyai historical capital, yaitu ketika pemerintah di awal kemerdekaan bahkan sampai tahun 50-an pemerintah tidak punya dana untuk membuat sekolah,
siapa yang menyediakan sekolah bagi rakyat yang haus akan pengetahuan kalau bukan sekolah swasta dan tidak terkecuali taman siswa. Ini modal historis kita, mari kita ingat kembali. Dan saya memohon kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengingat itu. Kami aturkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Seluruh Persatuan Mahasiswa Ki Profesor Dr. Sri Edi Suwansono. Boleh kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu Ibu sekalian. Iya, kalau kita bicara tepuk tangan ini apa ya? Betul. Masa kecil kita kan paling senang kalau disuruh keplok ya. Iya, dan ternyata sampai sekarang masa saya ini, bahkan masanya Prof Edi, itu tepuk tangan itu tetap membahagiakan ya Prof Edi. Yuk kita tepuk tangan lagi. Klipan wae ya. Oh
Bulan tadi ya, ternyata memancarkan Pisahkan kehidupan dan kebangkitan bangsa Indonesia, dan kebangkitan bangsa Indonesia berikutnya tidak bisa dipisahkan dari Bapak Ibu sekalian. Bung Karno saja mengatakan Ki Hajar adalah seorang pendorong dan pemimpin bangsa Indonesia. Kalau dulu tidak ada seorang yang bernama Suwardi Suryaningrat yang kemudian menjadi Ki Hajar Dewantara, maka keadaan pergerakan kebangsaan Indonesia ini saya tidak seperti yang kita alami. Saya berseru, wahai bangsa Indonesia, marilah bersatu sebagaimana diserukan Ki Hajar. Mari semua peserta kongres kita bersatu untuk menjayakan Taman Siswa untuk Indonesia. Kadang-kala saya, tapi tidak banyak pula orang yang mau fitnah saya. Seandainya saya bukan cucu Ki Hajar Dewantara, saya akan lebih merdeka. Karena sebelum beliau wafat mengatakan, Bang, jika ada ranting sawu yang patah itu jangan kau tangisi, kelak akan tumbuh ranting dari bahan lain yang lebih baik. Dan jika aku sebuah pohon beringin yang besar, janganlah engkau berada di sekitar beringin itu, karena engkau tidak akan kesat. Karena itu Bapak Ibu, lihatlah, anak cucu Ki Hajar Dewantara tidak ada yang menjadi pemimpin, karena kami ingin seperti kakek kami. Meskipun tidak dilihat, meskipun tidak diminat, kami turut menjaga zaman. Dimulai dengan pertemuan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kongres berjalan lancar. Amin. Amin. Persatuan tambah kuat, kebersamaan tambah kuat. Bismillahirrahmanirrahim lagi.